Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Janin. Saya adalah peserta pesantren non produk atau OPOP yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Fauziyah Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan beberapa hal mengenai hasil adaptasi saya dengan pesantren non model, di mana pesantren non model ini adalah Darul Arqam baru. Ada beberapa hal yang saya hasilkan dari adaptasi dengan pesantren Darul Arqam ini. Di antaranya yaitu adalah nilai agamis yang saya terapkan untuk usaha saya, yaitu adalah kejujuran, lalu ada amanah, dan juga ada berkhidmat. Baik itu berkhidmat untuk Rasulullah, berkhidmat untuk agama, berkhidmat untuk keluarga, berkhidmat untuk guru, berkhidmat untuk ulama, dan juga berkhidmat untuk umat Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini, cara kami berkhidmat adalah dengan bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya adalah bagaimana kami menetapkan konsumen dalam usaha kami. Di antaranya di sini kami membagi pasar menjadi dua, di mana pasar ini berdasarkan produk kami. Yang pertama adalah produk merchandise, di mana produk merchandise ini akan kami arahkan kepada perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil seperti UKM dan lain sebagainya. Dan juga ada produk custom, di mana produk sendiri sasarannya adalah anak muda, remaja maupun dewasa, karyawan maupun pelajar, yang mana mempunyai kesukaan tertentu, seperti misalnya traveler, atau mungkin pecinta alam, ataupun mungkin untuk hadiah dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang tadinya konsumennya kami secara umum dan hasil adaptasi dengan Darul Arqam, maka kami berpikir untuk mempersempit lagi target konsumen yang kami arahkan. Lalu dalam selanjutnya adalah pengolahan penjualan produk, di mana penjualan produk ini ada dua segmentasi juga. Yang pertama adalah online, di mana online ini nanti saya akan jual di e-commerce dan juga sosmed. Mungkin untuk sosmed sudah dijalankan, namun untuk e-commerce belum, dan itu menjadi rencana kami ke depannya. Dan juga penjualan secara offline, baik itu mitra dan juga publikasi. Nah, yang saya dapatkan adaptasi dari DA ini, dari Darul Arqam ini yang kemarin itu adalah relasi kerjasama dengan perusahaan besar yang lainnya gitu. Jadi saya sangat termotivasi untuk melakukan publikasi, baik itu secara surat menyurat ataupun mungkin brosur ataupun mungkin yang lainnya, dengan perusahaan-perusahaan besar dimanapun berada gitu, sehingga usaha kami bisa maju lebih cepat seperti itu. Lalu dalam pengelolaan produknya sendiri, di sini saya membagi 4 tahap. Ada research, designing, producing, dan juga ada packing. Dimana yang paling penting dari keempat ini adalah research. Yang tadinya kita melakukan hanya berdasarkan inovasi keinginan sendiri, maka di dalam research ini, inovasi ini ditambahkan atau dikombinasikan dengan kebutuhan user, kebutuhan pelanggan, dan juga kebutuhan konsumen. Jadi nantinya kebutuhan konsumen ini kami combine dengan inovasi, sehingga menghasilkan produk yang layak jual dan bisa dipasarkan secara umum kepada target pasar yang telah kami tentukan, sehingga nantinya produk tidak akan hambur, tidak akan tidak akan hambur, dan juga bisa terarah mempunyai pasar tersendiri. Lalu selanjutnya, dalam hal pengelolaan pencatatan keuangan, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Di antaranya adalah budgeting yang terarah. Jadi DA ini, Darul Arqam, mempunyai budgeting yang terarah. Dalam 1 tahun ke depan dia sudah mempunyai rencana anggarannya sendiri. Nah, ini yang saya adaptasi dari pesantren beliau. Nantinya budgeting dari perusahaan kami mungkin akan dilakukan secara terarah, baik itu mungkin untuk 1 bulan ke depan maupun 1 tahun ke depan, seperti itu.
Lalu ada budgeting prioritas, di mana ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi prioritas kami dalam melakukan budgeting keuangan. Lalu ada pencatatan konsisten dibarengi dengan penyimpanan bukti transaksi. Nah, ini yang saya dapatkan dari Alkom, di mana pencatatan dan penyimpanan alat bukti ini sangat penting untuk pengkontrolan dari pengelolaan keuangan seperti itu. Lalu untuk dalam prakteknya sendiri, keuangan nantinya kami akan menggunakan aplikasi, baik itu aplikasi Excel maupun aplikasi keuangan atau akuntansi yang sudah ada. Dan untuk memantau keuangan, maka setiap bulannya atau beberapa periode, untuk setiap periode kami akan mengcontrolling keuangan kami dengan laporan-laporan tertentu seperti itu. Lalu untuk pengelolaan karyawannya sendiri, hasil dari magang kemarin saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama, seleksi santri first, lalu recruitment in and next, lalu ada pelatihan, yang artinya selagi ada santri yang bisa untuk menghandle pekerjaan yang kita lakukan di perusahaan, maka saya akan merekrut santri tersebut seperti itu. Namun kalau memang santri tersebut tidak ada yang bisa menghandle pekerjaan, maka saya akan melakukan rekrutmen dari luar. Nah, biasanya rekrutmen ini kalau dari luar pendidikannya mungkin lebih tinggi atau mungkin kemampuannya berbeda dengan santri-santri pada umumnya, seperti tugas-tugas digital marketing, tugas-tugas mungkin graphic designer yang mungkin kalau santrinya diajarkan di pesantren gitu. Nah, jadinya saya akan merekrut dari luar dan juga dari dalam. Kalau dari dalam mungkin santri-santri yang memang kemampuannya umum dan masih dapat dimanfaatkan tenaganya. Nah, untuk selanjutnya karyawan-karyawan ini untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan dari para santri ini untuk menjalankan usaha, maka saya akan melakukan pelatihan, baik itu pelatihan berbayar maupun pelatihan yang gratis. Dan saya rasa di zaman yang serba modern ini dengan adanya YouTube dan juga platform lainnya, melakukan pelatihan adalah bukan hal yang sulit, sehingga saya rasa santri akan lebih mudah untuk melakukan pelatihan atau mengupgrade kemampuan atau skillnya seperti itu. Dan itu tadi beberapa hal yang telah saya dapatkan dari adaptasi magang dan juga pelatihan di pesantren Nurul Model, dalam hal ini itu pesantren Nurul Akom Garut. Semoga bermanfaat dan semoga rencana ini bisa menjadi suatu visi yang baik ke depan untuk usaha saya dan juga bermanfaat bagi umat Islam di mana-mana. Sekian dari kami, sekian dari saya, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.